Malam kita IG live malam ini tanggal 29 Juli 2024. Oke. Sambil nunggu teman-teman, ya selamat malam Diat Kusuma. Oke, teman-teman dari grup Trendfester yuk. Malam Bulani, kita join di sini. Malam ini saya akan ada giveaway satu buku ini, Trading Psychology ya. Jadi nanti di akhir live saya akan kasih satu pertanyaan dan teman-teman silakan dijawab. Oh ya, untuk teman-teman subscriber Instagram Linda Lee, teman-teman silakan join di channel Happy Trade Faster. Channelnya teman-teman bisa lihat di bio Instagram. Jadi per hari ini saya kembali update market di channel Happy Trade Faster yang ada di Instagram aja. Ternyata ribet ya pindahin ke Telegram. Jadi kita kembali aja ke Instagram yang memang expirednya itu setiap 30 hari sekali. Jadi setiap 30 hari itu channel langsung lenyap. Memang setting Instagram kayak gitu. Tapi nanti saya akan buat kembali channelnya dan teman-teman tinggal langsung join. Semua yang udah subscribe pasti bisa join ya. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Tadi di Happy Trade Faster ada yang tanya SMDR. Jadi sekalian aja saya jawab di sini ya. Oke, ini pas kebuka Unilever, tadi juga ada yang tanya Unilever. Sekalian aja ya saya bacain. Jadi Unilever ini trennya, major trennya, tren jangka besar itu downtrend banget ya teman-teman. Jadi kalau downtrend itu emang naiknya tuh cuman sementara gitu ya, naiknya cuman sementara dan lanjutin tren yang sebelumnya terjadi ya. Kalau tren yang sebelumnya terjadi turun, dia lanjut turun. Nah ini waspada nih teman-teman untuk Unilever. Unilever sekarang di harga 2.460. Kalau dia menembus ke bawah 2.330 maka akan turun lebih rendah lagi. Rendahnya kemana? Diukur pakai Fibonacci. Yang pertama di lantainya di sini ada di 2040. Kalau ini nggak bisa nahan, dia lanjut ke 1335. Kalaupun dia ada rebound, nanti kita ukur reboundnya pakai Fibonacci gitu ya. Terus bentar saya ganti mouse, nggak enak nih mouse-nya. Bentar ya teman-teman, sorry. Saya lanjut ngejawabin dulu yang SMDR ya. Tadi ada yang nanya SMDR kok nggak nyampe 400 katanya. Bentar ya. Nah SMDR itu ini chartnya chart weekly ya. Kemarin dia di 398. Nah ini sebenarnya udah waspada nih teman-teman di 398. Jadi jangan bulet-bulet, mau jual jangan bulet-bulet gitu di 400. Emang harus dipantau. Ini area 398 400-an di sini ya 402. Nih mulai dari sini 382 sampai 400 itu area resistennya. Nah, jadi jangan pasang jual pas-pasan di situ. Ya kurang-kurangin sedikit lah ya, takut nggak nyampe. Buktinya ini di 1 2 3 minggu terakhir dia tuh cuman nyentuh tertingginya 396 terus nggak bisa menguat di atas itu. Jadi kalau mau barangnya laku ya kalau nggak ya gitu. Kalau bisa mantau langsung buang kiri silakan, tapi kalau nggak bisa ya dikurang-kurangin dikit gitu ya, karena 400 itu level psikologis gitu. Kadang-kadang ya nggak nyampe kayak gini. Nah, ini soal SMDR karena kelihatan di chartnya ya. Nih, jadi kamu di 382, 396, 400 ini harus ya jangan pas-pasan jual di situ. Kalau melihat kayak gini, sekarang SMDR ini kan ada garis downtrend line ya. Dia tuh mencoba untuk bertahan. Kalau memang dia mau naik ke atas, dia harus bisa bertahan di 350. Nah, masalahnya saat ini dia ada di 338, which is itu di bawah 350. Melihat potensi kayak gini, range pergerakan SMDR ke depan itu di kisaran 314 sampai 350. Nah, kalau dia bisa melompat berdiri di atas 350, bahwa baru nih kita bisa lihat ada peluang dia bergeraknya ke range ini gitu. Jadi
ya dengan Fibonacci kita bisa lihat selangkah demi selangkah sih. Kalau ngelihat kayak gini ya sekarang saya harus bilang ya sekarang dia di sini 314 350. Jangan tanya kapan ke 400-nya. Nah, itu nggak tahu. Nah, sekarang kalau ngelihat kayak gini kita lihat swing ya. Ini naik, ini turun, ini naik. Nah, ini sekarang lagi arahnya lagi turun. Gitu sih untuk SMDR. Mohon maaf nih. Jadi kayaknya ya harus lebih sabar lagi sih. Nah, untuk IHSG saya iniin dulu ya, teman-teman, ceritain sebelum lupa. Jadi IHSG itu level tertingginya itu ada di sini, di kisaran 7454 ya. Di 14 Maret 2024 di 7454. Saat ini ada di 7288. Kemarin itu dia udah sempat sampai di sini ya. Dia udah sempat sampai di 7354. Udah di area resisten gitu ya, area resisten di bulan Mei juga. Nah, kelihatannya teman-teman, kelihatannya dia di sini seperti sedang membentuk descending triangle ya. Kalau besok dia melemah masuk lagi ke bawah 7298, kelihatannya membentuk descending triangle. Tapi kalau dia bisa bertahan berjejak di atas 7298, potensinya 7298 sampai 357. Tapi kalau nyelam ke bawah kelihatannya descending triangle. Waspada di level support mana? Waspada di 7294, karena kalau ditutup di bawah 7294 maka arahnya jadinya ke bawah gitu ya. Ini dulu. Oke, saya baca dulu. Malam Lilibel, malam Ibu Trisnani. Janita Murgi nanya BBTN. Oke, tadi saya udah sempat mention ya di Happy Trade Faster BBTN, silakan nanti teman-teman lihat ya. Oke, BBTN sekarang harganya di 1310. Oke. Ini adalah chart weekly. Support BBTN saat ini ada di area 1295. Bila dia bisa bertahan di atas 1295, maka ada potensi untuk dia menguat menguji level 1325 1360. Tapi kalau 1325-nya dia ini tertembus, maka dia akan bergerak ke sini ke 1230-an. Itu ya. Itu untuk BBTN ya. Oke, lanjut lagi ke bawah. Mailing Goto. Oke, Goto. Saya buka Goto. Goto 54. Ini weekly. Oke, kita buka daily lah ya. Seperti ini. Teman-teman, ini saya ngikutin Goto dari sejak pertama. Dari dia IPO, ngitung semuanya pakai Fibonacci ya. Terukur ya. Jadi ketika kemarin dia sempat dari 50 bangkit, nyangkutnya di mana nih? Di level Fibonacci 57 nih ya. Teman-teman lihat nih, Fibonacci 57 tuh. Habis itu ya turun lagi, bergerak di sini gitu. Nah, sekarang ya range pergerakannya 5157 seperti itu. Kalau lihat secara Fibonacci bisa kebacanya sih kayak gitu ya. Ini resisten, ini support, gak bisa 51 sama 576, 51, 52, 53, 54 ya. Ini pas. Kalau dia bisa bertahan di atas 54, ada potensi ke atas. Gak bisa bertahan di atas 54 ya ke bawah gitu ya. Untuk Goto. Trisnani tanya BBRI. Oke. BBRI seperti ini. Nah, BBRI teman-teman kemarin dia sudah dari reboundnya dari 4.000 naik sampai ke hampir ke 5.000, tepatnya di level 4980, kemudian seperti ini. Sekarang sedang sideways. Kalau kita lihat dari 12 Juli sampai sekarang sedang sideways gitu ya. Support-supportnya coba saya lihat. Di sini ada 4720, kemudian di 4610, kemudian ada di 4460 ya. Gitu. Ini untuk yang trading yang punya posisi ya, coba dilihatin aja trailing stopnya atau level stop lossnya di mana gitu. Kalau yang investasi masih bisa di hold ya untuk yang investasi. Ada yang tanya Foni Toba. Oke,
saya lihat weekly aja ya. Ini trennya tuh, trennya turun. Kalau ngelihat begini kok saya ngelihat seperti ada channeling. Bentar ya, saya gambar dulu. Nih. Jadi Toba seperti ini, resistennya ada di 266 ya, sekarang terdekat sih di 258 ya, 258 266. Kalau nggak bisa menguat ya akan ada support di 238, kemudian di 216. Itu untuk Toba. Coba ya, saya lihat lagi Rifan, Bevin. Coba saya lihat Bevin. Bentar. Bevin gini ya teman-teman, trennya tuh. Oh, turun ya teman-teman. Jadi kalau turun, naik yang ada hanya bersifat sementara. Bevin ini kita lihat tertahan di area 800 ya. Kalau bisa dilihat, ini potensi double bottom. Potensi ya teman-teman. Namanya potensi berarti belum konfirmasi. Neckline-nya ada di 950. Teman-teman bisa lihat di buku cara asik belajar Fibonacci di sini. Ya, maksudnya double bottom itu targetnya di mana, nanti ngukurnya ada di buku itu. Jadi kalau lihat posisi seperti ini, Bevin ini ada resisten pertama ada di 910, kemudian ada di 950. Kita lihat itu dulu. Kalau 950-nya ini bisa tembus, ya baru kita nanti ukur. Baru itu namanya double top-nya terkonfirmasi. Kayak gini. Ini pernah nih Bevin bentukannya. Ya. Sepertinya mau double top, tapi ternyata gagal. Ya, cuman sampai di resisten, habis itu dia turun lebih dalam. Gitu. Jadi ya gini, habis lagi downtrend ya. Jadi kudu waspada. Hati-hati kalau misalnya nanti di PHP. Jadi kamu lihat setahap demi setahap dulu. Oke? Untuk Bevin ya. Lani. Boleh tolong liatin BBCA? Oke, BBCA ya. BBCA area all time high-nya itu tuh sampai hafal. BBCA area all time high-nya itu di 10.400. Nah, minggu ini chart weekly, oke? Ini chart weekly. Minggu ini dia udah sampai di sini ya. Minggu kemarin juga udah sentuh all time high-nya di 10.400. Minggu ini, which is hari ini juga baru dimulai hari Senin ya. Tadi juga mentok juga di 10.400. Nah, gini. Ini ada potensi sih untuk mundur cantik. Ya biasa nih kalau sampai di area all time high, ada potensi untuk mundur cantik. Ketika dia mundur cantik, maka area supportnya ada di 10.000, terus 9725 dan so on di sini. Tapi kalau misalnya dia bisa breakout, maka targetnya 10.600 sampai 10.900 gitu. Jadi teman-teman waspada dulu. Biasanya memang kalau deket-deketin area all time high, ada potensi untuk turun gitu. Ya, untuk BBCA. Untuk potensi trennya teman-teman bisa lihat sendiri trennya seperti apa tuh ya. Nih dari 2019 2020 ya. Kalau turun dalam menyenangkan bukan? Menyenangkan untuk yang keep, artinya bisa nambah ya, dikasih diskon seperti itu ya. Jadi disesuaikan aja trading atau investasi gitu ya, Bulani. Terus lanjut lagi, Imron tadi udah ya, BBRI-nya udah ditanya, udah dijawabin. Lenda BBRI juga. Daniel Agus tanya Sido. Oke. Sido ini kayaknya kemarin seingat saya tertahan resisten. Nah ini ya, nih ya, ini tertahan di 760, juga di support 690 ya. Mudah-mudahan bisa bertahan loh di atas ini ya. Kalau dia mau naik bener-bener harus bisa nahan terus lanjut ke sini nih.
Karena kalau ditutup di bawah area ini 690 maka turun ke bawah lagi gitu sih untuk SIDO ya. Terus tanya INKP. Bentar. Gini tuh. Coba saya tanya ya. Nih, saya buka weekly. Tuh. Turun. Ya. Supportnya 7.775. Nih. Kalau saya belum punya barang, saya nunggu di sini dulu. Apakah saya langsung beli? Enggak. Saya nunggu. Saya anaknya itu. Ya, nunggu dulu sih lebih sukanya gitu. Ya. Nih, INKP support 7.775. Kalau misalnya ada penguatan sementara, maka dia akan menguji 8.300. Belakangan banyak nyamuk. Teman-teman di rumahnya pada banyak nyamuk gak sih? Coba ya saya nanya. Kesel loh digigitin nyamuk. Bentar ya. Oke, udah ya tadi ya. INKP. Lilibel tanya ASI sama Telkom. Oke, ASI ya. ASI bentukannya begini. Oke, ini ASI. Ini chart weekly. ASI kalau bisa bertahan di atas 4.550 maka potensinya dia bisa naik kelas ke 4680 48 ya. Nah, ini ASI saat ini di area 4.610. Resisten berikut 4680 kemudian 48. Supportnya tentu 4.580. Emang ini kayak sideways, teman-teman kalau lihat nih kayak potensi ascending triangle, bener ya? Ntar pada bingung Cilinda ngomong apaan sih. Nih kayak gini ya, ascending potensi, tapi ya dia harus break ke atas gitu ya. Dimana resistennya di 46 ini itu ya. Ini Astra, kemudian Telkom support 2960 nih, 2960. Kalau dia bisa bertahan lanjut ke area resisten di kisaran 3.260 3.370 ya. Itu untuk ASI dan Telkom. Christian, Antam. Oke, saya liatin Antam ya. Antamnya gini, supportnya di 1290, support Fibonacci, kemudian support candlestick ada di 1275, resistennya 1370 gitu ya. Ini di saya harus buka gini. Nah, tuh baru kelihatan nih rentangnya seperti ini. Ya, Antam kayak gini, resistennya 1370. Trennya gimana? Kita lihat trennya gini tuh. Ya. Jadi ya dia hanya nyampe di resisten, nggak kuat, turun lagi, sama kayak Unilever tadi. Itu. Ibu L, UT, LK-nya udah keluar. Yuk kita lihat yuk UT kayak gimana. Nih kalau ini kelihatannya mulai tren swing turun ya. Nih kan? Ini kan ada downtrend line ya. Setiap mencoba turun lagi, mencoba. Nah, ini kelihatannya kalau ngelihat kayak gini, kelihatannya naik, turun, naik, kelihatannya kayak mau turun ya. Supportnya 24, 225, 23, 600. Ini untuk UT. Oke. Coba saya lihat hoki. Oh. 1, 2, 3, 4. Supportnya di 132. Waspada kalau misalnya ditembus ke bawah 132,
maka dia akan menuju ke 117 kemudian 88. Ya, ini untuk hoki. Oke. Daniel Agus nunggu mantul. Bentar ya. Tadi ini saham yang mana ya? Bentar. Sehat bersama MDKA. Sorry ya, saya chartnya maju mundur nih, pindah ke MDKA lagi sideways ya. Range sidewaysnya itu ini. MDK lagi sideways, range sidewaysnya itu di 2200 sampai 2880 tadinya. Tapi sekarang resistennya jadi rendah lagi ke 2460. Nah, ini MDKA seperti ini. Jadi waspada aja nanti. Sekarang kan 24 nih, 2460 ada resisten. Coba di waspadain di situ. Ya. Terus saya scroll ke atas ya, tadi nggak kebaca. BRIS. Nah, BRIS ini minggu lalu waktu saya IG live, saya sempat ngasih lihat ya contekan garisnya. Oke teman-teman, nih contekan garisnya ya, saya buka di daily biar kelihatan. Nah teman-teman ya kan, lihat, teman-teman pasang aja gambar ini di chartnya teman-teman nih yang punya BRIS Mario Wonder ya. Jadi kamu bisa lihat ini, kalau misalnya dia udah deket-deket sini, ini apalagi waspada nih ya, biasa nih. Ini kan deket-deket garis dia turun, oke. Nah ini belum nyampe udah turun, nah ini perlu waspada. Ya, ini udah bikin lower low, lower high. Berarti apa? Kalau kita lihat swingnya dari Juli sampai sekarang, ini udah mulai ciri-cirinya downtrend, lower high dan lower low gitu. Teman-teman yang ada di channel Happy Trade Investor yang udah subscribe Instagram saya, di situ ada penjelasan tentang pembacaan tren ya. Yang baru join nanti dilihat konten eksklusifnya di sana ya. Teman-teman yang mau join channel Happy Trade Investor tinggal subscribe Instagram saya aja, klik subscription udah. Fee-nya itu semangkok bakso di Kelapa Gading 38.000 ya. Itu yang nentuin Instagram, bukan saya ya. Oke, ini untuk BRIS. Jadi kalau ngelihat BRIS posisi kayak gini, saya tanya teman-teman ya, menurut teman-teman nih, kalau BRIS posisinya kayak gini, menurut teman-teman potensinya, probabilitanya itu ke utara apa ke selatan? Nah, menurut teman-teman deh yang jawab, probabilitanya ke atas apa ke bawah? Menurut teman-teman, coba. Ini kan kita bebas, boleh. Menurut Lilibel jawabnya selatan. Sehat bersama Oli jawabnya selatan. Coba yang lain. Vindi juga bilangnya selatan. Selatan ya. Nah, tuh. Jadi ya semua kenaikannya sementara, betul. Jadi gampang nih teman-teman gambar, ikutin garis ini, templok di chartnya. Iya, Goto Thomas Gunawan ke bawah juga. Jadi teman-teman gambar ini aja. Jadi kalau misalnya nanti nih kamu mau beli di sini, jualnya di mana ya, jangan terlalu jauh, sini dulu, deket-deket. Kan kita nggak tahu ya time frame satu dengan yang lain kan beda-beda ya. Misalnya tadi siapa yang jawab? Sehat bersama Oli sama Vindi misalnya gitu kan, beda-beda. Mungkin ada yang time frame-nya pendek, pengen dia ngambil segini gitu, boleh aja, tapi jangan terlalu tinggi nentukan TP-nya. Tapi perlu dipahami juga kalau bentukannya kayak begini, probabilitasnya itu lebih besar ke sini. Kenapa? Karena kayak bangunan tuh gini, nah bentuknya tuh gini, corongnya udah ke sini, jadi kecenderungannya pengen delosor ke sini gitu. Nah, untuk mengerti tentang struktur harga
Sama kayak gitu juga, sama lah kayak kita bikin bangunan nih. Minyak angin ketahuan dah. Contoh ya, ini bikin pondasi nih. Pondasi begini sama begini nih. Ini kan pondasi. Nah, pondasinya miring. Nah, kalau pondasinya miring, kamu mau taruh atap, kan atapnya juga miring. Gitu. Ya, jadi lihat struktur harganya. Strukturnya begini nih. Kakinya nggak sejajar, nggak begini kakinya. Ya. Nah, jadi lihat ininya. Kebetulan ini udah jadi ininya. Jadi teman-teman tinggal lihat itunya aja. Ya. Gitu. Ini tadi ada yang tanya Bris. Oke. Jadi paham ya kira-kira kalau ngelihat ini. Sama kayak tadi apa ya? Tadi yang turun Bevin. Ya. Bevin kan gitu juga tadi nih. MDKA. Nah, MDKA ini sideways. Lihat. Jadi jalannya ke sini, ya udah. Gitu. Misalnya teman-teman mau trading ya, range-nya segini, tapi lihat kemarin mentok di sini, jangan harap jual sini dulu, jual di tengah-tengah dulu. Kira-kira gitu. Jadi kita analisa, terus kita tetapin strateginya. Ya. Bevin gini. Bevin weekly. Salah. Kayak tadi gambarnya nggak begini, lagi double bottom, bentar. Nah, ini yang bener tuh. Ya. Ini waspada, kenapa teman-teman? Lihat nih. Ini support kuat loh. 990 ini support kuat. Dan ini dijebol. Jadi kalau misalnya Bevin naik, ya paling 990 dulu. Gitu. Ya, jadi kan tadi saya bilang ya, Bevin nih memang kayak mau double top, tapi ntar dulu kalau misalnya dia bisa ditutup di atas 945. Kenapa? Karena udah pernah kecelek nih. Kecelek di sini. Tuh, di sini pikirannya wah udah berjejak nih. Kalau lihat di daily kan kelihatannya kayak double bottom gitu ya. Oh sorry, ini tadi saya nyebutnya double top. Ini maksudnya Bevin double bottom. Ntar kayak gini lagi ketipu lo. Gitu. Ya hati-hati ya teman-teman ya. Kira-kira gitu sih. Oke, saya scroll lagi ke bawah. Nah, takut ada yang nggak kebaca requestnya. Ferdi, Cik tanya PNBN. Coba ya, saya jawab PNBN. Oke, yuk teman-teman coba. Sideways. Menurutmu gimana? Ini ya, Ferdi, kita lihat dulu. Kalau sideways, Ferdi mau lihatnya dari sepanjang 2024. Tadinya sideways, ya. Tapi terus dia mulai ini nih, dia mulai merangkak naik, ya. Mulai merangkak naik. Jadi kalau misalnya Ferdi mau lihatnya dari bulan April, dia udah mulai uptrend karena dia bikin higher high higher low gitu ya. Jadi kita janjian dulu lihatnya di mana. Kalau misalnya ngelihatnya dari sini nih, ya iya dia masih sideways. Kalau ngelihatnya dari sini ya, dari ujung sini ya masih sideways, tergantung melihatnya dari mana gitu ya. Oke, dari PW view mapa. Oke, saya lihat dulu mapa ya. Mapa ini sepertinya udah mulai berhasil berjejak di area support 725. Maka resisten, jadi dia bergerak di range ini 880. Nah tuh ya kelihatan ya, saya perbesar dulu. Resisten 780 nya udah dilewati, sekarang di 785. Ini resisten pertama 780, kemudian saya ukur aja deh pakai Fibonacci ya, jadi lebih detail. Nah tuh 780 kemudian 835 ya.
Ini untuk MAPA. Supportnya mana? 725 gitu. Antam tadi udah dibahas Ferdi, nanti tinggal nonton rekamannya ya. BDG 9989 BBYB kalau nggak salah gini tuh. BBYB supportnya 240, kemudian 218. Kalau dilihat ya arahnya sih swingnya masih swing turun. Entah apakah support 240 ini sudah bisa menahan ya, belum ada konfirmasi tanda-tanda balik arahnya gitu. Togar tanya Cepin. Oh, menurutmu kemana nih teman-teman? Nah, Cepin menurut teman-teman arahnya kemana? Coba nih, kalau ngelihat gini Vindi jawab selatan, yang lain ini chart daily ya. Ini chart daily. Dewi Tuti jawabnya ke bawah, Hereisa ke bawah, Hendri ke bawah. Jadi arahnya memang masih ke bawah ya. Ke bawah dulu, iya. Arahnya arah ke bawah. Kalau lihat swing naik, turun, naik, ini jadi lagi arah ke bawah. Coba kalau saya ukur detailnya, maka tuh tangganya 4950, 48. 4760, nah di sini nih gitu supportnya, kayak pisau lagi nuncep. Iya, kalau saya bilang Superman lagi terbang ya, lagi terbangnya arahnya ke sini ke bawah gitu. Iya, jadi gitu si Cepin. Coba ya saya scroll lagi. Sorry ya, leher saya kayak agak gatel. Apa nama indikator yang di atas? RSI. Ya. Foni, SMRA. Nah, ini SMRA dari Desember ya waktu itu ya. SMRA. Nah, SMRA nih lihat ya. Ini kan downtrend ya. Jadi memang downtrend semua. Tuh. Kalau lihat ya semua chart properti begini ya. Downtrend. Oke. SMRA mencoba udah keluar dari downtrend lainnya. Nah, tapi gitu. Lihat deh. Swingnya rapi. Nah, sekarang dia tertahan nih di area 540. Berarti potensinya kemana? Arahnya bisa ke atas ini 55 ke 600-an gitu. Supportnya dipegang dulu 540 baru 505. Itu untuk SMRA. Ya. Minum wedang ronde. Gak begitu doyan, Hen. Gak begitu saya doyan wedang. Ini mulai sore tadi nih, leher nih gatel. Dian Kusuma Akra. Coba ya. Ya, Lola. Kita buka di sini deh akranya. Ya, Lola juga. GJTL ya, habis ini ya. GJTL sama Akra ya. Ini masalahnya Lola nih. Tuh. Nih loading terus chartnya.
Iya nih. Oh, bentar ya, ganti. Oke. Akra. Nah, Akra kan ini saya pakai weekly aja ya. Ini swingnya masih swing turun teman-teman. Ini weekly. Jadi kalau misalnya naik sebentar terus turun lagi. Ini untuk Akra. Sorry, takut gambar hitungannya kegeser. Bentar ya. Nah ini nih. Jadi Akra resisten 1565 ini kuat. Ya tertahan sekarang. Jadi Akra pergerakannya 1500 1565 sekarang. Ya. Noh, weekly. Nih. Emang dia kalau udah swing naik. Tapi ini sekarang masih swing turun. Belum balik naik lagi ke atas channel ini. Ya itu untuk Akra. Terus GJTL. Gini tuh. Ya pernah ya saya jelasin GJTL ya. GJTL nih kalau chartnya weekly ini ada double top dengan neckline jauh di 600-an, 680-an. Nah, tapi sekarang GJTL ini lagi kelihatannya descending triangle. Tuh, lihat. Ingat gambar breeze tadi? Sama ya. Nah, teman-teman mau nyontek lagi titiknya? Nih titiknya. Di screenshot, di copy di chartnya teman-teman. Ini nanya GJTL atau Mas Gunawan. Ya, Bapak. Titik pengambilannya ini sama ini. Nah, nanti Bapak tempel titik ini di chart Bapak. Jadi nanti kalau harga deket-deket ke area ini, Bapak waspada, dijagain. Kalau punya barang ya jualannya kira-kira di area itu dulu gitu. Ya kecuali kayak gini nih shooting, paling ada shoot. Ini kan weekly ya by the way. Nah ini dailynya tuh ya. Nah ini dailynya jadi kelihatan ya kira-kira di 1200. Tapi di 1190, 1195 nih udah waspada. Itu ya. Nah, ini resistennya 1125 1200-an. Gitu GJTL time frame daily. Supportnya 1110. Ini dijaga nih, nggak boleh turun di bawah sini. Karena kalau turun bawah sini berarti dia mainnya nanti kemari. Gitu. Ya. Ketinggalan live nggak apa-apa, kan ada rekamannya ya, nanti bisa tonton rekamannya. Oke, BRPT tadi sempat 1130 ditutup di 1090 lagi, kembali lagi nih ke area support Fibonacci. Support 1035, 1075, 1065. Tadi tutup 1090. Oke. Jadi sekarang si BRPT range-nya itu di sini 1065 sampai 1150. Kita lihat di sini ada resisten 1135. Nih ya di sini. Jadi untuk BRPT daily ya, ini chart daily ya. Nanti kalau udah bisa lewat ini baru nih ke sini. Ya, trading nih kayaknya nih. Jadi ketika kelihatannya trading, banyak yang trading di sini. Berapa puluh poin keluar gitu. BBTN tadi udah dibahas Ferdi ya, nanti tinggal lihat rekamannya. Maha Hendy. Aduh, mana nih Cemayang nih, arahnya turun nih. Gimana Hen? Tuh, ini kayak gambar gunung ya, kayak gambar gunung. Kalau ngelihat begini mau dihitung detail gini tuh, 184 163 nih waspada. 184 tembus, 163 yang bahaya, 163 nggak boleh tembus.
163 tembus, 136 turun lebih dalam gitu ya. Oke teman-teman, terakhir ya, Dani sih udah dibahas, udah tadi ya. Nanti tinggal lihat rekamannya. BMRI kayaknya belum ya. Ini saya nggak tahan nih, leher saya agak gatel. BMRI kelihatannya mau mundur cantik, kelihatannya. Nah tuh, nih dia suka lompat-lompat begini, dari dulu emang kelakuannya gini, lompat-lompat begini ya. BMRI range pergerakannya sekarang di 62 sampai 6675 gitu. Hendy nangis ya, habis gimana Hen, arahnya turun si Maha. Oke. Terakhir Bumi. (77) Sieni kalau nonton, untung udah cut loss ya Sien. Ya gini, 777 support 69, tembus 69, 56. Ini loh teman-teman ya, kalau udah downtrend gini. Nah ini weekly, aduh serem banget nih ya kalau ketemu yang kayak begini tuh, candlenya kayak gini. Ini tekanan jualnya kencang banget, dorongannya turun gitu ya. Banyak sih teman-teman, banyak saham lain yang arahnya ke atas, kalau kayak gini arahnya ke bawah. Jadi ya potensi probabilitasnya lebih besar turun daripada naik gitu. Jadi pilih ya, ini kembali lagi sih tergantung teman-teman sih ya. Tergantung, kan ada yang enggak sih, gue mau cari adrenalin, ya udah terserah gitu. Tapi kalau saya pribadi ya banyak saham lain gitu yang mungkin gerakannya kalem tapi dia arahnya utara gitu. Itu kembali ke pilihan masing-masing ya. Tapi kalau lagi kayak gini ya turun sih teman-teman. Turun lebih, probabilitas turunnya lebih besar ya. Yuk sekarang kita IG live jatuh deh tuh. Kita ini giveaway. Udah siap belum giveaway-nya? Oke. Udah siap giveaway? Nah, siap ya. Oke, ini semua udah ngomong nih, udah siap nih. Teman-teman, tadi ada yang nanya ya, indikator apa tuh Ci yang ada di chartnya Cici? Nah tadi saya udah jawab. Indikator apakah itu? Yuk, yang saya lihat jawabannya, pertama yang muncul di ini ya, di chat saya ya. Yang jawab Ibu L Trader nih. RSI. Iya. Jadi Ibu L tadi yang jawab. Yang pertama nih ya. Congrats ya Ibu. Nanti Ibu DM saya, alamatnya di mana? RSI. Iya. Enggak nih. Tadi ada yang nanya, jeli lagi matanya nanya. Ci, indikator apa tuh di chartnya? Yang ada di atas, RSI. Ya. Oke. Ya, teman-teman yang baru join, IG live-nya sudah mau selesai. Ya, jadi teman-teman nanti saya pasti ada giveaway lagi di IG live berikutnya. Untuk teman-teman yang belum kesempatan dibacain,
request sahamnya bisa join di kirain 5 pemenang. Yuh, ntar pada nggak mau ikut IG live lagi dong 5 pemenang. Tenang, bukunya masih banyak ya. Nanti pasti akan ada giveaway lagi di buku-buku yang lain. Nanti sesekali saya kasih giveaway yang ini, sesekali giveaway-nya yang ini ya, gitu. Jadi teman-teman yang belum sempet ini bisa ikut grup Telegram Vivo Princess yang free. Kalau misalnya mau yang ikut lebih detail, bisa ikut di channel Happy Trade Faster ya. Happy Trade Faster itu teman-teman tinggal linknya ada Pak Erwin di bio Instagram saya. Buku yang lain udah punya, Pak Rifan belum punya yang ini. Ya udah deh, ikut giveaway di ini ya, di minggu depan ya, gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau lebih detail update marketnya, itu bisa ada di channel Happy Trade Faster. Tinggal join Instagram Lindali subscription, tinggal klik itu aja. Terus nanti join manual nggak otomatis, join manual ke channel Happy Trade Faster ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu IG live malam ini. Kita ketemu minggu depan. Dah.